Yusuf mengetahui bahwa ayahnya telah buta matanya karena kesedihan atas kehilangan Yusuf. Lalu Yusuf pun berkata kepada mereka, "Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah dia ke wajah ayahku. Maka ia akan melihat kembali dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah akhir perjalanan dari Nabi Yusuf alaihi wasallam. Kesedihan Yakub, ayah dari Nabi Yusuf alaihi wasallam, semakin bertambah, namun tetap tidak putus asa. Maka ayah mereka pergi meninggalkan anak-anaknya dan mulai menangisi Yusuf dan Benyamin, sampai matanya buta karena rasa sedih yang mendalam. Lalu anak-anak mereka berkata, "Demi Allah, kamu senantiasa mengingat Yusuf, sehingga kamu mengidap penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa, yakni sehingga badannya ini semakin kurus dan kekuatannya semakin lemah." Dan Yakub pun berkata, "Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadu kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya." Maka Nabi Yakub meminta mereka mencari Yusuf dan saudaranya. Ia menyadari sebagai seorang mukmin bahwa dirinya tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Selanjutnya anak-anaknya ini pergi menuju Mesir pada kesekian kalinya untuk mencari saudara mereka dan mencari sebagian makanan dengan membawa barang-barang yang kurang berharga. Lalu ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah." Lalu Yusuf menimpali kata-kata mereka secara tiba-tiba dengan mengucapkan ini, "Apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu?" Mereka pun balik menjawab, "Apakah kamu ini benar-benar Yusuf?" Dan Yusuf berkata, "Akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik." Maka saudara-saudaranya pun meminta maaf kepadanya dan mengakui kesalahannya. Lalu Yusuf memaafkan dan meminta ampunan kepada Allah untuk mereka. Lalu Yusuf bertanya kepada mereka tentang ayahnya, dan berita yang disampaikan Yusuf mengetahui bahwa ayahnya telah buta matanya karena kesedihan atas kehilangan Yusuf. Lalu Yusuf pun berkata kepada mereka, "Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah dia ke wajah ayahku. Maka ia akan melihat kembali dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku." Kemudian mereka membawa gamisnya dan keluar dari Mesir menuju kampung mereka di Palestina. Di tengah perjalanan, sebelum kafilah itu datang, Nabi Yakub telah merasa wangi Nabi Yusuf dan ia berkata, "Sesungguhnya aku mencium wangi Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku. Demi Allah, sesungguhnya kamu masih dalam kekeliruanmu yang dahulu." Setelah berlalu beberapa hari, saudara-saudara Yusuf kembali kepada ayahnya dan memberitahukan kabar gembira tentang saudara mereka Yusuf. Lalu mereka mengeluarkan gamis Yusuf dan diletakkanlah ke wajah ayahnya, maka penglihatannya pun kembali normal. Ketika itu saudara-saudara Yusuf meminta kepada ayahnya agar memintakan ampunan untuk mereka kepada Allah. Maka Nabi Yakub menjanjikan akan memintakan ampunan untuk mereka nanti di waktu sahur, karena waktu tersebut lebih mustajab. Selanjutnya Yakub beserta anak-anaknya Bani Israel pergi meninggalkan Palestina menuju ke Mesir. Dan saat mereka masuk ke negeri Mesir, maka mereka disambut dengan sambutan yang besar.
Yusuf juga memuliakan kedua orang tuanya dan menempatkannya di kursinya. Ketika itu Yakub dan istrinya beserta 11 anaknya tidak sanggup menahan dirinya untuk sujud sebagai penghormatan kepada Yusuf. Dan ingatlah Yusuf terhadap mimpinya dahulu bahwa matahari dan bulan adalah ibu dan bapaknya, sedangkan 11 bintang adalah saudara-saudaranya. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah tabir mimpiku yang dulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan, dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir setelah setan merusakkan hubungan antaraku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Quran Surat Yusuf ayat 100. Ketika Nabi Yusuf memegang pemerintahan Mesir, maka Yusuf menggunakan kesempatan itu untuk mengajak rakyatnya menyembah Allah, dan setelah selesai urusannya dan ia merasa bahwa hidupnya tidak lama, ia pun berkata sambil mengakui nikmat Allah, menyukurinya dan berdoa agar tetap di atas Islam sampai akhir hayatnya. Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang soleh." Quran Surat Yusuf ayat 101. Seperti itulah perjalanan akhir dari kisah Nabi Yusuf alaihi wasallam. Terima kasih sudah menonton video ini. Banyak sekali suri tauladan yang bisa kita ambil dari Nabi Yusuf alaihi wasallam. Semoga kalian suka dengan video ini dan berkomentar di bawah jika ingin dibawakan cerita apa selanjutnya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.